Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bias Podcast bersama Aspar Mutaali dan Saldi Saldi Adam. Adam. Ah, Nah, Sal, siapa nih bintang tamu kita hari ini? Nah, hari ini adalah Dr. Alim Saryati, sarjana ekonomi dan magister sains. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Susah parkir. Susah parkir. Susah banget. Susah parkir Ladang artinya bisnis. banyak cuan. Ya, alhamdulillah. Semakin macet, semakin bagus. Semakin bagus ya. Ya. Alhamdulillah. Langsung bagi saya Pak Dokter, Di. Dokter, dokter. Kakak Alim mau saja kalau Ya, begitu. gitu. Ah, yang kita mau bahasin sebetulnya refleksi selama 2024 ini. Ada 3 kejadian besar. Yang pertama itu tentang BRICS. Karena kan ancang-ancang ini Indonesia yang saya lihat di media sosial itu akan masuk sebagai anggota di tanggal 1 bulan 1 2025. Yang kedua ini adalah kita mau membedah ini korupsi dari segi ekonomi. Yang ketiga ini tentang yang paling hot sekarang ini adalah PPN 12%. Nah, yang mana kita mau bahas duluan ini? Mulai dari yang paling internasional dulu sampai ke Kalau korupsi dibahas apa ya? BRICS mau pada kalau begitu dulu. Tidak akan pernah selesai karena memang masalahnya itu apa ya? Di atas di bawah begitu. Itu masalahnya. Untuk itu korupsi dulu. Maksudnya di atas di bawah tadi bagaimana? Jadi begini. Jadi saya ikut ini bahasanya ulama saja tuh. Ulama. Yang saya cukup favorit. Namanya itu Gus Baha. Gus Baha. Nah, kalau Gus Baha itu dia bilang begini. Sederhana. Itu orang miskin itu mereka itu harusnya bayar zakat, bayar sedekah juga. Simple kenapa? Karena mereka itu hartanya itu udah jelas banyak. Contoh, itu yang di depan jaga parkir. Ada izinnya tidak dia parkir. Atau dia langsung di situ. Toh, kalau dia di situ, bagaimana apa haknya secara agama, secara peraturan dan seterusnya untuk mengambil pendapatan dari situ? Kalau dia begitu, kalau orang kecil ini melakukan hal tersebut, ya konsekuensinya ini kan potensi pelanggaran dalam agama. Tuh. Kemudian pedagang kaki lima. Yang kecil-kecil sudah kita dulu bicara lah ya, makanya saya bilang kalau top itu kan ya Harvey Muiz, 200 triliun apa dan seterusnya lah ya. Macam-macam lah itu. Satu lagi itu yang seru ini. Kuta itu. Cuma makanya saya bilang, kenapa saya bilang top dengan down itu karena yang berikutnya itu contoh lah ya. Pedagang-pedagang kecil. Itu pedagang-pedagang kecil, mereka ini sering saya bilang juga di kelas, itu pedagang-pedagang kecil, itu kira-kira minyak gorengnya itu udah jatuh di mana? Tuh. Nah itu kalau minyak gorengnya jatuh saja sedikit saja umpamanya ke got, kemudian itu gotnya itu umpamanya ada ekosistem ikan kah apa kan bitek kah apalah segala macam begitu kan ada potensi dia merusak sebuah lingkungan, suatu ekosistem atau sesuatu yang dianggap bagian dari pemberian Tuhan lah kira-kira gitu. Nah oleh karenanya menurut Gus Baha mereka itu sebenarnya harus bayar zakat untuk membersihkan juga dirinya mereka. Jadi, kalau yang di top ini bagaimana ini? Karena kan ini lebih seksi nih. Masalahnya itu saya bilang kenapa top down? Karena kadang-kadang ini menurut ya bicaranya orang-orang Twitter lah ya, orang-orang Twitter. Maaf, X nih sekarang namanya. X lah ya, X orang-orang X itu. Kenapa korupsi? Karena masyarakatnya juga korup. Makanya saya bilang top down begitu. Kenapa banyak ya? Karena memang kita memang dibiasakan untuk korup dari kecil, dari awal dan apa segala macam. Kita memang yang tidak bersih, kita yang memang memilih untuk melakukan hal-hal yang kayak umpamanya tadi saya sebutkan, orang-orang kecil yang umpamanya hajatan, putar sound system keras-keras, lain di sebelah tak ganggu dan seterusnya, itu kan semua perlu lakuin. Mau saya potong sedikit ini Pak Dokter. Yeah. Saya sempat bicara sama temanku, ada dia salah satu ASN lah di salah satu kota di Indonesia. Saya tanya begini, wah bagus jabatanmu, kan bagus juga gajimu. Artinya kan banyak bisa kau safety untuk dirimu tuh. Bilang tidak, serasa saya ini semakin tinggi gajiku, semakin tinggi jabatanku, semakin besar gajiku, semakin besar pengeluaranku. Oh kok bisa? Dia senyum-senyum. Saya bilang,
Bagaimana, apakah itu salah satu hal yang mempengaruhi orang untuk melakukan korupsi? Ataukah memang budaya jiwa miskinnya mereka bukan budaya juga sih? Apakah alasannya nih koruptor-koruptor ini korupsi? Apakah mereka ini memang betul-betul miskin atau memang mereka punya jiwa miskin yang meronta-ronta? Kalau saya pribadi ini sebenarnya juga menjadi kegelisahannya banyak orang. Pasti bapak-bapak juga sudah merasa lah, kayak kita ini pernah di posisi di bawah, uang jajan terbatas. Jadi ketika ada uang, kita balas dendamnya kita itu di situ. Itu tuh masalahnya. Jadi Kaget banyak sekali kita kaget, dan kaget itu menjadi gaya hidup, dan kita mulai membiasakan diri kita itu untuk berada di posisi yang itu. Jadi kita sudah tidak memandang. Jadi contoh lah, dulu waktu saya kecil kan Ternate, tidak pernah sama sekali saya itu namanya kue tart ulang tahun yang pakai fla-fla spon dan begitu-begitu. Ya, pokoknya yang pakai fla-fla putih dan tidak pernah saya lihat. Sampai ada anaknya polisi atau tentara itu, pokoknya komandannya di situ lah di Ternate, bikin acara ulang tahun. Kebetulan teman satu kelas, Sigit namanya. Saya masih ingat namanya itu Sigit. Baru itu seumur hidup saya lihat itu namanya kue tart di situ. Tapi tidak saya makan. Tidak saya makan, saya cuma lihat kayak pengen sekali. Tapi tidak bisa, kenapa? Karena barang di depan cuma dipotong sekadar ya basa-basi party begitu, basa-basi pesta. Tapi kan itu membekas di dalam kepala. Besar. Suatu ketika almarhum bapak itu dia beli dari ya pinggir-pinggir jalan yang banyak kue begitu. Maka, gila, kayak enak sekali dirasa, enak sekali. Sekarang ini bapak kasih kue di mana saja di mall sini yang modelan begitu, kemungkinan saya tidak makan nih, karena enggak suka nih. Sudah tidak suka. Kenapa? Karena sudah naik levelnya, entah sudah tidak tahu di level masih ada ke di atasnya harvest kayak begitulah. Ya begitulah ya. Kita sudah pernah makan yang serendah-rendahnya, enak sekali kita rasa. Tapi semakin lama kita sudah semakin naik, kita punya level kesukaan dan seterusnya, semakin susah kita turun. Makanya saya bilang tadi, ketika kita sudah terbiasa pada satu level, kita itu akan susah turun lagi. Jadi artinya yang kita maksud level ini adalah gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Bukan, beda. Jadi Gaya hidup. yang saya gambaran mungkin kebiasaan ya. Kalau dia sudah kebiasaannya di situ, mau turun lagi, Susah. sekali itu. Ada sudah biasa karena memang sudah enak sudah zona nyaman di posisi itu. Dan zona nyaman itu susah berubah kecuali ya betul-betul dipaksa kan. Ya lihat nih kayak koruptor dimiskinkan. Kalau mereka betul-betul miskin ya akan, atau orang yang tiba-tiba kaya, tiba-tiba hancur bisnisnya, hancur start dari kosong, ya bolehlah kayak begitu, kayak start kosong lagi, start baru lagi. Tapi kalau masih kayak di posisi yang sama, tiba-tiba umpamanya pendapatan 10 juta, tiba-tiba bisnis lesu, jadi pendapatan 7 juta, ya tetap bisa aja kita punya gaya hidup di 10 juta. Oh iya, ini juga yang menarik itu kemarin. Ada pernyataan bahwa pemaafan untuk koruptor. Ini kan sebetulnya kalau saya ambil sih pernah terjadi di Afrika Selatan. Nah di Afrika Selatan ini kan Nelson Mandela, ada kan tax amnesty pertama itu. Jadi semua koruptor dimaafkan, tapi satu syaratnya, semua uang yang hasil korupsi dibawa kembali ke dalam negeri. Nah apakah cara ini bisa berhasil dipakai oleh Pak Prabowo ini? Yang pemaafan ini ya? Dari segi ekonomi aja ya. Kalau saya pribadi begini. Tapi sebelum saya jawab itu ya, saya kasih dulu sebuah gambaran lah ya. Bukan gambaran, tapi latar belakang dari sisi saya menjawab. Kenapa saya perlu kasih begitu? Karena supaya ekspektasi tidak terlalu tinggi. Jadi di antara pelajaran terbaik dari saya selesai S3 itu adalah banyak tidak tahunya. Akui bahwa saya tidak ahli di bidang itu. Jadi kapan saja saya berbicara mengenai itu pasti tidak akan sama dengan ya orang-orang yang betul-betul menggeluti bidang itu. Jadi kalau dari sisi ekonomi kita kejar-kejaran potensi pendapatan lah apa segala macam, ya boleh saja kita ambil seperti itu. Makanya ada kayak apa kalau di hukum itu kayak apa ya, perampasan aset ya. Perampasan aset, stolen asset recovery. Tapi itu belum jadi ya, belum jalan ya. Belum jalan kan undang-undang. Baru RUU kan. Udah masuk prolegnas. Udah masuk. Kalau berbicara perasaan ini semua itu
kan kebijakan dibuat Betul. beberapa elemen-elemen itu kan. Eksekutif, Nah ini kalau legislatif, berbicara ya. kembali tadi ke awal bahwa perasaannya ada di situ, Ah. mereka nggak mau mengambil itu tanggung jawab dan merubah itu karena merusak zona nyamannya mereka bisa jadi. Bukan cuma merusak zona nyaman, tapi membuat pedang ada di leher mereka sendiri. itu dia ini betul. Lebih Lanjut parah tadi. lagi. Makanya kan itu siapa Bambang Pacul kan dia bilang kalau mau sahin undang-undang telepon ketua parpol. Padahal mereka yang anggota dewan tuh. Iya benar kan? Yang anggota dewan yang mengesahkan undang-undang mereka. Tapi kalau mau putuskan itu undang-undang perampasan aset sama apa lagi saat itu, telepon ketua parpol. Jangan di kami. Dilema sekali. Jadi mana wakil rakyat, mana bosnya wakil rakyat. Ini Dilema sekali memang. Iya. Satu, memang negara kita republik, sedangkan partai kita itu monarki. Sempat sih saya bicara sama Aspar itu hari berdua. Ini tentang apakah suara rakyat lebih tinggi dibanding suara partai. Karena kan secara asas itu adalah Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi ketika rakyat memilih wakilnya di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kota, ketika wakil rakyat ini sudah selesai dilantik dan siap bertugas, kan masih ada ancaman PAW. Nah, ini kan bisa diambil kesimpulan, ditarik kesimpulan bahwa suara partai lebih tinggi, bukan suara partai sih, suara ketua partai lebih tinggi dibanding suara rakyat. Kan banyak contoh itu hari. Bagaimana pendapat tadi situ? Apakah ini juga transaksi politik? Ini mirip-mirip yang saya sampaikan paling di awal tadi itu, yang soal masalah ini tuh top down, bottom up, bottom down, dan seterusnya. Saya lupa bahasa Inggrisnya. Jadi masyarakatnya juga ya, kalau bahasanya ya orang-orang X lah ya, Twitter itu, mereka bilang ya masyarakatnya juga ini memang masyarakat yang dikutuk. Masyarakatnya juga dikutuk. Kenapa ya? Karena yang menerima uang untuk memilih itu siapa? Mereka terbuka, mereka menerima, mereka memilih-milih mana yang besar, itu yang mereka ambil dan seterusnya. Jadi ketika haknya mereka, ya kalau kita bilang itu hak, ketika mereka naikkan seseorang kemudian di PAW kan, ya memang ya karena memang si masyarakatnya itu. Jadi mereka mendapatkan apa yang mereka tanamkan sendiri. Jadi ya apalagi kalau yang pernah Bapak singgung kasus uang palsu, baru kita dulu itu, kita fokus sama ini dulu, kita fokus sama. Kalau masyarakatnya dibayar, kalau masyarakatnya dibayar, kan Bapak yang singgung sendiri. Kalau masyarakatnya dibayar pakai uang palsu, ya memang dosa. Kan siapa suruh menerima begitu-begituan kan? Artinya, jadi ketika kita bicara Vox Populi, tapi populinya populi gimana? Iya. Apakah populinya ini betul-betul mencerminkan si Dei? Coba kita pikir-pikir. Apakah ya sudah terbentuk negara, apa ya bahasanya, negara impian, yang sebagai ketika welfare state ya? Yang dicita-citakan oleh siapa lah itu? Filosof Yunani yang sampai mengeluarkan itu Vox Populi, Vox Dei. Kalau gitu saya mau tanya ke Kaspar ini, karena kan kita kebetulan orang politik ini tuh, Yes. dan kebetulan juga S2 politik ya. Pertanyaan saya gampang-gampang susah dan susah-susah gampang. Siapa yang merusak siapa? Calon anggota legislatif yang merusak warganya, atau warga yang merusak calon anggota legislatifnya? Nah, sebenarnya begini, Sal. Apalagi di setiap kita manusia ini kan punya kekuasaan. Di dalam pandangan politik itu, siapa menguasai apa? Dalam konteks ini yang jadi persoalan adalah siapa yang mau berkuasa tentunya harus melakukan banyak cara. Nah ini yang jadi persoalan. Nah kalau kita berbicara siapa yang rusak siapa, ini kan pertama lingkungan yang bekerja secara sistematis. Saya kemarin menulis satu buku bahwa otoritas itu penyuplai dinasti. Akhirnya saya tidak heran kalau di dalam konteks pilkada itu yang dibawa juga meminta sesuatu untuk orang yang mau menjadi calon. Kenapa demikian? Karena ketika mereka terpilih itu cenderung kebijakannya itu tidak berpihak kepada mereka. Nah ini kan
untung ruginya ini kan sebenarnya sama-sama mereka. Jadi yang penting ini adalah ada keuntungan jangka panjang dan ada keuntungan jangka pendek. Nah, ada keuntungan jangka pendek dan hampir semua orang itu punya situasi seperti begitu. Nah, ini sebenarnya mau saya bicarakan sama Pak Dokter. Dalam situasi politik dan ekonomi, kan kita sudah tadi lebih banyak bahwa ada kebijakan yang bagaimana itu koruptor akan dikasih begini dan ini. Nah, sekarang ini kan bagaimana masyarakat ini menghadapi itu? Bagaimana sih kesadaran politik dan kesadaran ekonomi yang mereka harus bangun? Saya lebih arahnya ke situ. Tapi bagaimana misalnya kesadaran ekonomi, kesadaran politik itu bisa terjadi kalau perut masih lapar? Kita bebas dari rasa lapar dan ini sebenarnya itu hampir tidak ada karena tidak ada selama Anda masih lapar berarti tidak ada kebebasan di situ. Jadi sebetulnya ini bisa dibilang ini determinasi politik sama ekonomi masih lebih tinggi dibanding determinasi hukum ya. Saya sih lebih mengambil begini, ini kan perkembangan teknologi, perkembangan politik yang terus bergerak, perkembangan ekonomi yang terus bergerak. Sebenarnya yang paling penting untuk kita bicarakan adalah apa yang mesti kita pegang ini sebagai masyarakat. Saya anggaplah ada beberapa orang yang mungkin levelnya hanya sekedar kayak tadi kita bilang tukang parkir kan, ada orang yang punya pengusaha yang cuma hanya satu outlet atau punya gerobak-gerobak. Nah, melihat landscape ini yang bisa saja dia terkena imbas kenaikan PPN 12% kan. Mereka sadar enggak itu orang? Kan tidak. Kebanyakan banyak situasi kan tidak tahu, yang penting dia naik, masih naik barang-barang apa. Tapi apesnya adalah dia kasih naik juga 3 kali lipat kan dia nggak tahu. Oke, yang saya maksud adalah saya berharap ini kita punya pandangan itu apa yang sebenarnya kita kasih masukan untuk beberapa masyarakat terkait dengan itu. Kesadaran politik seperti apa dan kesadaran ekonominya itu match-nya seperti apa. Anggaplah ya kita harus banyak-banyak melihat kondisi PPN 12% itu seperti apa, terus bagaimana caranya saya mengakali dengan pendapat produk kira-kira begitu. Koreksi saya kalau saya salah. Ini kan sebetulnya seperti yang kita bilang tadi. Ini ada hubungannya juga dengan korupsi juga, yang kenaikan PPN 12% tadi itu. Sebetulnya kan di Vietnam itu kan bahkan menurunkan menjadi 8% dari 10%. Alasannya itu adalah ada teman yang saya sempat diskusi karena di Vietnam itu tingkat korupsi itu rendah. Sehingga PPN-nya diturunkan. Nah, ini kan menjadi PR adalah kenapa orang yang korupsi ini yang bikin masalah, semua masyarakat yang kena akibatnya. Bagaimana dari pandangan ini, Kak Kalim? Jadi kalau kita bicara pajak pemerintah, apapun bentuknya, itu kan selalu argumennya itu adalah, ya kalau kita pakai bahasa pemerintah lah ya, menyukseskan pembangunan. Dan itu saja dulu, dari kita kecil itu menyukseskan. Kita tidak tahu isinya apa. Ya, cuman ya memang terma pajak itu memang tujuannya itu adalah ya untuk membiayai aktivitas pembangunan. Selalu berbicara seperti itu. Dan memang pajak di zaman modern ini memang dia sudah luar biasa, bukan hanya jelimet ya, sudah luar biasa kompleks. Dia juga sudah banyak cabang-cabangnya lah, kayak gitu kan. Ada PPN, PPH, apalagi pajak macam-macam lah. Pajak barang mewah, macam-macam lah. Yang orang proteskan ini kan sebenarnya kenapa yang di tax atau dipajaki ini kebanyakan yang aktivitas-aktivitas usaha yang produktif, yang kebanyakan middle ke bawah. Sementara yang di atas mereka banyak dapat kayak potongan-potongan, apa segala macam. Yang muncul itu kan rasa ya kalau kita mau bilang cemburu, marah, ketidakadilan dan seterusnya. Belum lagi melihat cara pemerintah kita belanja. Benar kan? Cara pemerintah kita belanja menggunakan uang yang dikumpulkan dan seterusnya. Jadi banyak rasa tidak percaya, kemudian itu adalah kebijakan dari presiden sebelumnya, kabinet sebelumnya, diteruskan pada kabinet ini, dan rasa tidak percaya kita kepada presiden terdahulu masih kita bawa sampai, tapi itu pandangan lah ya. Ini kan yang jadi masalah sebetulnya adalah tadi, korupsi menjadi betul-betul menjadi tumor ganas di negara kita ini, tapi efek dari korupsi ini satu negara yang menanggung.
Nah, ini kan kemarin pemerintah sudah melakukan penanggulangan 3 kali kalau salah, tax amnesty ada 3 kali. Tapi menurut tak ini gagal kini tax amnesty apa tidak? Karena kita jadi selesai ini. Pengampunan pajak nih. Ya, kalau kita berbicara tax amnesty, kalau saya berbicara ideal lah ya. Kalau saya bicara ideal, semua kebijakan itu pasti banyak sekali ruang untuk salah. Banyak sekali ruang untuk salah. Tapi dampak positifnya dari tax amnesty itu ada dana yang sebenarnya dari luar, yang disimpan di luar dan harusnya menjadi objek pajak, tapi kan berbisnis di sini. Ya, uangnya dia dapat di sini kan disimpan di luar. Kan banyak kasus seperti itu pada waktu sebelum tax amnesty itu. Dan dengan program tax amnesty ditarik masuklah harapannya. Harapannya. Berhasil apa tidak ditarik? Ya berhasil masuk. Kita kan uang-uang dari Singapura mereka masuk, mereka mengklaim tax amnesty dan seterusnya. Apakah sampai 100% itu anunya berhasil masuknya? Tidak, cuman maksudnya secara makanya tadi bilang kebijakannya itu kan dia ya tidak sempurna, cuman ada keberhasilannya juga bahwa dia menarik uang warga Indonesia yang disimpan di luar negeri. Itu juga perlu kita apresiasi bahwa ada dampak positifnya, tidak melulu negatif. Cuman memang aneh kalau tax amnesty ini kita bawa umpamanya ke kasus kayak ya korupsi besar-besaran. Kemudian kita mau ampuni sepanjang pengembalian. Yang kalau berbicara uang apa segala macam itu mungkin enak lah kita bilang oh ya kembalian. Cuman apa ya masyarakat itu ada kan, rasa keadilan di masyarakat yang terlukai gitu ya. Rasa terlukanya saja itu, rasa terlukanya. Masa yang kecil-kecil itu setengah matinya dituntut di pengadilan segala macam ini bisa kita putar-putar saja itu uang ke sana ke sini dan seterusnya. Ini kan kalau dari segi aturannya ini kan aturan di Indonesia itu sudah bagus. Tapi yang jadi masalah adalah penegakannya. Tapi sempat kan kita waktu masih kuliah kan sempat kita bercanda ada 2 pilihan sebetulnya ini. Apakah kita sudah ketika kita punya aturan bagus tapi penegakan bermasalah, lemah. Dan yang kedua adalah penegakan bagus tapi aturan dengan korupsi karena ini kan yang menjadi persoalan sekarang ini adalah rasa keadilan masyarakat yang tersakiti. Kayak contoh misalnya kemarin kan kasusnya Harvey Muiz. Dan itu kan sudah di breakdown itu sama Jerome Pauline. 300 triliun, hukuman 6,5 tahun. Sedangkan ada orang yang mencuri hukuman 5 tahun. Pencuriannya itu tidak sampai 10 juta, tapi hukum betul-betul ditegakkan. Jadi memang sih menjadi ambigu tentang penegakan aturan ini. Karena di Indonesia itu ya sekali lagi sudah terlalu banyak aturan. Tapi ada satu aturan yang lolos kemarin dari prolegnas, seperti yang kita bilang tadi adalah perampasan aset. Saya tidak tahu kenapa sampai sekarang itu menjadi kayak momok bagi anggota dewan. Maksudnya sudah waktunya loh. Ini kan sudah dibikin prolegnas nih. Sudah 5 tahun terakhir itu akan direncanakan dikasih masuk. Tapi tidak masuk-masuk juga. Entah apa alasannya. Kalau kita dari segi politiknya ini, apakah dari memang ada political will-nya anggota legislatif ini sama pemerintah eksekutif ini untuk menyelesaikan masalah korupsi dengan melihat tidak masuknya itu rancangan undang-undang perampasan aset. Ya sebenarnya kalau berbicara politik adalah kepedulian hanya ada pada kepentingan. Jadi apalagi ada kondisi bahwa ya saya harus melapor dulu sama ketua partai. Nah memang ada kondisi seperti itu. Memang ada dan terlihat mereka walaupun mereka menyembunyikan, tapi banyak panggung-panggung sandiwara itu di dalam politik. Kita tidak bisa munafik dengan persoalan begitu. Jadi memang ada langkah-langkah yang memang niatnya untuk menyembunyikan itu. Tetapi lagi-lagi kan mau sampai di mana? Mungkin beberapa oknum-oknum saja. Tapi kan saya yakin bahwa anggota DPR itu juga masih memikirkan bahwa kita ini menggunakan apalagi namanya hak-hak rakyat yang sebenarnya tidak layak untuk dia lakukan. Buktinya kan memang ada berupaya untuk saling lapor dan saling lapor. Apakah itu memang laporannya itu untuk kepentingan masyarakat atau memang untuk kepentingan kelompok dan lain-lain sebagainya. Ini yang perlu kesadaran politik itu yang harus dilihat oleh masyarakat supaya ini kalau berbicara top button top
Nah itu kan masyarakat, apapun yang dibikin kebijakan pemerintah nantinya, itu kan akan berdampak ke bawah juga. Iya. Nah contoh, jangan mikir jauh-jauh. Banyak kasus kemarin kayak, kenapa ini banyak sekali orang rewa tuh, bawa pistol itu, biar di atas mobil dia mau ditembaki. Alhasil ketika cek per cek, memang dia sudah didampingi dengan orang-orang yang punya kekuasaan, terus banyak main dengan kekuasaan. Jadi memang ini kan informasi ini saya sampaikan memang untuk hati-hatian untuk beberapa orang untuk berkomunikasi. Memang perlu melihat situasi dan kondisi agar tidak terkena dampak seperti itu. Tapi kan yang jadi masalah ini adalah kesadaran politiknya masyarakat. Masyarakat itu sebetulnya sadar politik. Mau politik dalam bentuk edukasi sampai politik praktis. Yang jadi masalah sekarang ini adalah kesadaran pemerintah, baik pemerintah eksekutif maupun legislatif, untuk mensejahterakan masyarakat dan memberantas korupsi. Karena ya mohon maaf saja, KPK sekarang sudah berada di bawah eksekutif. Ini kan ya bukannya melihat KPK sebagai apa namanya ya, attacking powernya pemerintah yang berkuasa, tapi mau bagaimana lagi? Ya, saya tidak mau motong ini soalnya memang korupsi itu kan nggak usah dilihat jauh-jauh. Sebenarnya itu kan tindakan-tindakan, anggaplah kalau saya melihat korupsi itu kan tindakan cheating ya, maksud saya permain curang gitu kan. Hampir semua ruang lingkup kehidupan, kelompok-kelompok hidup, baik di tingkat paling kecil dan hanya saja memang tingkatannya itu kan ada level-levelnya, makanya KPK itu untuk masuk ke dalam laporan itu kan minimal dia berapa. Nah, kan tapi kalau di menengah ke bawah juga ada, jangan salah. Setiap orang ini makanya sebenarnya bisa dilihat jangan jauh-jauh lah dari dalam diri kita sendiri kan sebenarnya ketika kita mau melakukan sesuatu, kita berjanji akan sesuatu, mau melakukan apa, benar kita melakukan dengan sungguh-sungguh, itu kan sebenarnya kita tidak melakukan sungguh-sungguh, itu kan sebenarnya kita curang sendiri dengan diri kita. Ini hal sepele ini. Nah, ini hanya sebagian untuk dengan diri kita sendiri, namun bagaimana kau lakukan dengan hal-hal yang lain. Jadi, nah ini memang mengambil suatu tindakan itu, kita harus memperhatikan levelnya kita juga. Anggaplah kalau kita hanya sekedar memang anggaplah kita levelnya memang pelajar, ya kita harus ambil tanggung jawab. Bahkan di dunia pelajaran pun, ini kan jangan mikir jauh-jauh. Berapa kali kita nyontek? Nah itu ekspresi itu sering saya lihat. Mana kita tahu. Jadi memang banyak. Nah ketika ditegur dapat teguran kan akhirnya ketahuan. Memang tindakan curang itu hampir ada di setiap manusia. Dan dia di level mana? Ini kan sekarang yang jadi trending topik hari ini, kalau saya tidak salah, atau 2 hari terakhir ini adalah sikap Pak Prabowo, presiden kita, ketika kampanye dan setelah menjadi presiden ini kan berbeda terhadap penanganan kasus korupsi. Pada saat kampanye kan ya berapi-api. Pada saat kemarin saya lihat di Instagram, saya mohon kepada koruptor untuk tobat.